Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para panelis Lomba Kompetisi Inovasi Kabupaten Wajo tahun 2026. Yang saya hormati, saya banggakan inovator Ibu Ernawati Umar, SPD, GR, MPD dari UPTD SD 4 Madukeleng. Selamat datang dan kami ucapkan juga terima kasih sudah menjadi peserta Lomba Inovasi. Kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena saudara Ibu Ernawati Umar ingin memberikan yang lebih dari tugas pokoknya. Jadi inovasi ini sesuatu yang lebih dari tugas yang seharusnya lakukan. Baik, ada 20 menit waktu yang akan kita berikan. 20 menit itu sudah termasuk wawancara. Jadi semakin banyak waktu Ibu manfaatkan untuk semakin ringkas penyampaian Ibu, semakin banyak waktu kami gunakan untuk menggali sejauh mana kemanfaatan dari inovasi maju bersama ini. Baik, waktu kami berikan dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak panelis atau Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, saya Ernawati Umar dari UPTD SD Negeri 4 Madukeleng. Inovasi yang akan saya bawa adalah Maju Bersama. Ini adalah satu akronim yang saya beri nama Manajemen Administrasi Jaringan Utama Berbasis Website Sekolah. Dan Maju Bersama ini juga saya menjadikan bahwa dalam satu stakeholder itu, Maju Bersama itu adalah untuk mencapai satu tujuan dalam satu inovasi ataupun program dan visi misi dari sekolah itu sendiri. Mohon izin bahwa dalam dunia pendidikan, digitalisasi pendidikan, kita ketahui bersama bahwa ini sangat diperlukan, tapi adanya manajemen yang belum terlalu dimanfaatkan. Makanya di sini sekolah harusnya menghadirkan manajemen transparansi, cepat dan akuntabel dalam melaksanakan satu digitalisasi itu sendiri. Kita melihat ada jurang pemisah antara kepala sekolah, guru staf, dan wali murid itu sendiri. Kepala sekolah mungkin tidak bisa mendapatkan data yang valid. Kemudian guru tenggelam dengan tumpukan administrasi, wali murid sendiri tidak tahu harus menyampaikan apa atau mau kemana untuk menyampaikan aspirasinya kepada sekolah. Ada tagline mengatakan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh egois, jangan sampai ada hanya pada ruangan tata usaha atau esensinya adalah yang saya katakan tadi adalah kolaborasi. Selanjutnya ini adalah situasi pada saat inovasi ini belum dilakukan di sekolah. Kepala sekolah pusing dengan tumpukan administrasi, orang tua yang tidak tahu mau mengadu kemana pada saat ada permasalahan yang dihadapi, sedangkan guru juga dengan tumpukan administrasi yang dilakukan. Ada 5 tantangan utama yang terjadi sebelum inovasi ini adalah adanya miskonsepsi wali murid akibat tidak adanya saluran informasi resmi yang real time yang dia harus kemana sampaikan. Kemudian administrasi konvensional kaku dan birokratis tanpa integrasi digital. Yang ketiga adalah minimnya media komunikasi interaktif membuat hubungan sekolah dengan orang tua itu menjadi pasif. Dan keempat adalah sistem pelaporan manual belum mampu memberi umpan balik visualisasi data instan. Yang kelima, kolaborasi antar elemen belum menyatu dalam satu ekosistem yang utuh. Ya, ini adalah rancang bangun dalam mengimplementasikan inovasi ini. Yang pertama adalah kami menganalisis dulu kebutuhan sistem, adanya audit
tentang kinerja administrasi, identifikasi hambatan komunikasi, susunan arsitektur satu pintu digital. Jadi administrasi guru, kemudian kepala sekolah, itu kami data dulu apa yang akan menjadi apa yang akan disajikan dalam inovasi atau di dalam web sekolah itu sendiri. Kemudian kami merancang. Yang kedua adalah rancang bangunnya, bagaimana admin digital ini mampu menginput nilai administrasi, termasuk juga absensi dan portal yang bisa digunakan oleh wali murid. Yang ketiga, kami mengadakan sosialisasi dan hak akses, membagikan akun dari website itu sendiri, kemudian bagaimana peran orang tua untuk menjamin keamanan data, pengalaman yang relevan. Ini juga ditentukan oleh warga sekolah, kepala sekolah, dan guru. Selanjutnya adalah evaluasi dan penguatan. Di sini terjadi refleksi jika masih ada sesuatu kekurangan ataupun hal-hal yang menjadi perbaikan ke depan. Saya ingin menjelaskan sedikit di sini. Setelah adanya inovasi ini, yang mananya administrasi kemarin itu banyak kertas dipergunakan, 80% terjadi pengurangan. Sedangkan partisipasi dari wali murid itu sendiri, kami melihat adanya peningkatan sampai dengan 90%. Di sini saya akan menjelaskan website ini kami lakukan pada tahun 2024, tapi di tahun 2025 akhir sampai dengan awal 2026, baru kami sangat merefleksikan bahwa kenapa tidak menggunakan website untuk meminimalkan paperless atau kertas dan administrasi, dan penggunaan ini bisa juga untuk orang tua lakukan. Di awal tahun pelajaran kemarin, pendaftaran atau SPMB itu kami menggunakan web sekolah membuka pelayanan pendaftaran. Jadi semua pendaftaran itu masuk pada link website untuk mendaftar dan mengupload semua berkas-berkas. Alhamdulillah yang mendaftar pada saat itu ada 87 orang, dan yang kami ingin terima hanya 2 rombel sebanyak 56 orang, dan itulah yang nantinya akan diwawancarai, dan ada testimoni dari orang tua siswa mengatakan bahwa alhamdulillah mereka tidak capek-capek lagi datang untuk mendaftar karena sudah dilengkapi dengan website untuk mendaftar di situ untuk semua administrasi anak-anaknya itu dikasih masuk di website sekolah seperti itu, ada linknya. Terakhir, manusiakan manusia melalui efisiensi teknologi. Tentunya teknologi ini adalah alat, tapi bukan menjadi hal yang menjadi utama bagi kami. Efisiensi operasional radikal, penghematan anggaran kertas ini tadi paperless-nya, kemudian kinerja pendidik meningkat karena Bapak Ibu guru sudah tidak tenggelam dengan administrasi yang bertumpuk-tumpuk, tapi menyediakan tempat saja di web untuk masing-masing punya tempat seperti drive di website itu sendiri. Kemudian self-regulate ekosistem adalah setiap elemen mandiri, akuntabel dalam mengevaluasi mutu. Tentunya kami senantiasa mengadakan refleksi dan kajian untuk perbaikan inovasi maupun program yang ada di sekolah kami. Maju bersama membuktikan bahwa digitalisasi bukan tentang menggantikan manusia dengan mesin, melainkan membangun harmoni pendidikan yang kokoh menuju masa depan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih banyak, saya Ernawati Umar. Terima kasih. Anda menggunakan waktu sekitar hampir 10 menit. Ya. Jadi kami juga menggunakan waktu 10 menit untuk menggali inovasi Ibu. Sebelum saya berikan kesempatan kepada para panelis, saya ingin bertanya. Jadi intinya sederhananya, aplikasi Tak ini, website Tak ini dimanfaatkan oleh wali murid untuk mendaftar, bukan untuk melihat prestasi anaknya di sekolah.
Ada juga Pak. Ada juga. Ada Oh, halamannya. Ya. Ada Jadi beberapa bisa halaman. interaksi begitu ya? Iya. Oke, kira bagus. Ya, mungkin dari sebelah kiri saya, mulai dari Pak Ardiansyah berturut-turut nanti sampai ke Bu Yuda. Saya berikan kesempatan ke Pak Ardi. Terima kasih Pak Kaban. Ibu, memungkinkan tidak ya? Website itu kadang-kadang kan masih agak susah diakses ya. Memungkinkan tidak itu di-upgrade ke itu namanya yang Aplikasi menjadi suatu aplikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi wali murid atau siapapun pihak yang belum terlalu melek terhadap digitalisasi ini. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan evidence kita dalam administrasi pendidikan, administrasi pemerintahan. Ada enggak benturan ketika ini diaplikasikan? Ya, kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Haji Ashar. Pertanyaan pertama itu bahwa memungkinkan, itu sangat memungkinkan. Hanya saja kami butuh refleksi dan banyak kerjasama, dan mungkin saja ini akan menghubungkan dengan pihak ketiga yang akan kami gandeng untuk merealisasikan tentang aplikasi ini dari website menjadi aplikasi yang ada langsung bisa disajikan di HP. Hanya saja kadang-kadang kalau aplikasi itu ada juga hal-hal tertentu yang tidak bisa dijangkau. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi apa tadi? Yang ketiga saya jawab dulu. Yang ketiga, adakah yang berbenturan? Tentunya pasti ada. Dalam setiap inovasi program itu pasti ada hal-hal yang berbenturan dengan dengan bagaimana menyelesaikan atau apa maksudnya guru dengan orang tua itu pastinya ada hal-hal yang pada saat melakukan sosialisasi itu ada hal yang terjadi miskonsepsi atau apa. Bagaimana cara untuk bisa mensosialisasikan ini kepada seluruh orang tua? Tentunya karena kami punya paguyuban, kemudian kami punya komite, kami punya grup WhatsApp sekolah. Itu di situ wali murid dengan orang tua akan selalu senantiasa mengupgrade dan senantiasa mengkampanyekan bahwa kami punya website sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua. Seperti itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang mungkin yang saya ingin sampaikan, pertanyakan dari yang Ibu paparkan. Saya melihat di proposal ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama adalah terkait dengan replikasi. Ini ternyata sudah direplikasi di tempat lain ya. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan maju bersama ini yang berbasis web ini sehingga daerah lain di wilayah masih di wilayah Sulsel ya menggunakan, sehingga bisa direplikasi di tempat lain. Kemudian yang kedua, ada saya lihat ini terkait dengan kemanfaatan inovasi, ini belum tersedia datanya di proposal yang Anda sampaikan. Maksudnya kemanfaatan dalam apa sehingga datanya ini belum tersedia untuk kita biasa analisis terkait dengan manfaat dari website yang Anda sampaikan tadi. Ya, saya jawab dari kemanfaatan karena terus terang masuknya proposal itu baru lengkap rilis dari website ini sendiri karena kami menggandeng juga pihak ketiga untuk fitur-fiturnya dilengkapi secara maksimal karena yang paling pertama itu hanya pada saat pendaftaran PPDB waktu pendaftaran online, dan untuk saat ini pemanfaatannya sudah ada
inovasi. Kalau tampilan depannya sudah ada juga apalagi namanya, karya-karya dari guru dan perpustakaan itu baru ada. Kemudian apa yang menjadi kenapa bisa teman-teman dari kabupaten lain, kebetulan karena saya tergabung dalam fasilitator pembelajaran mendalam, dan kami sering untuk bertemu di Makassar setiap bulannya. Disitulah kami saling berbagi dan berkolaborasi, dan mereka mencoba apa yang menjadi keunggulannya, karena mereka tertarik untuk pelaksanaan PPDB kemarin itu menggunakan pendaftaran online, menggunakan link di website itu tersebut. Jadi mereka juga mencoba itu, dan yang menjadi daya tariknya adalah ada perpustakaan digital yang diisi di dalam website itu. Ada lagi kemarin sempat ada siswa yang ikut orang tuanya karena dimutasi ke Jakarta. Karena beliau sudah terlanjur ke sana, kami memanfaatkan website ini untuk memasukkan surat pindahnya, dan bapak yang pindah itu mendownloadnya dari website ini. Kami mengirimkan link. Kemudian ada juga apalagi namanya, yang dikatakan bahwa kalau ada link pengaduan ada juga di website ini kami sediakan. Seperti itu Pak jawabannya. Ya Pak? Iya, ada admin yang kelola, kemudian kami menggunakan pihak ketiga juga. Dan guru-guru sebelum ini dirilis, kami mengadakan satu IHT atau in-house training untuk guru-guru untuk pemanfaatan website ini. Seperti itu Pak di sekolah, menggunakan Kombel Belajar. Siap ada Pak. Karena kami menganggarkan dari dana BOS, siswa kami ada 347, dan alhamdulillah ini kami bisa sisihkan untuk membayar website dan semua anggaran-anggaran dari kegiatan inovasi ini. Itu. Baik, jadi saya kira inovasi yang Ibu tampilkan ini dalam bentuk website. Saya kira website sudah, aplikasi seperti ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga saya ingin memberikan gambaran apa perbedaan website yang lain dengan website yang Ibu tawarkan ini. Kemudian sasaran yang ingin kita capai tentu yang bisa menggunakan website ini adalah seluruh wali murid, ya, murid. Nah, apakah tidak menimbulkan kendala juga dalam pelaksanaan website ini, mengingat bahwa tidak semua wali murid itu bisa memanfaatkan teknologi seperti ini. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, bagaimana Ibu mengantisipasi kalau terjadi hal-hal seperti itu? Saya kira itu dua hal yang saya pertanyakan dulu. Ya, siap. Jadi kendala di wali murid pasti Pak ada. Karena seperti dikatakan bahwa tidak semua dari 347 orang tua siswa itu melek akan tapi karena kami memudahkan, karena ini baru kami lakukan untuk tahapan PPDB, alhamdulillah tidak ada kendala pada saat pendaftaran online. Kalaupun ada, pasti mereka mengkomunikasikannya melalui telepon untuk di gurunya ini menjelaskan, dan semuanya alhamdulillah masuk masuk itu link pendaftarannya, formulirnya semua masuk, bagaimana penguploadannya tidak ada masalah. Tapi untuk apalagi yang link pengaduan ini belum terpakai secara keseluruhan, dan ini perlu untuk disosialisasikan kembali kepada orang tua melalui guru-guru yang ada di sekolah.
Kemudian yang tadi yang pertama. Yang pertama, bisa ke Ibu bedakan antara website yang lain dengan website Iya. dan apa keunggulan website yang Anda miliki Iya. dibanding website yang sudah ada sebelumnya? Tentunya pengembangan website itu di semua perkantoran atau instansi itu berbeda-beda tergantung apa menjadi kebutuhan dari dan tujuan yang mau dilakukan sekolah atau instansi tersebut. Kalau kami di UPTDSD Negeri 4 Madukelen sendiri, yang kami sangat butuhkan adalah bagaimana kami bisa mengkomunikasikan segala sesuatu termasuk prestasi-prestasi kami akan tampilkan di laman depan dari website itu sendiri. Kemudian bagaimana keluh kesah orang tua bisa disampaikan melalui kontak pengaduan itu sendiri. Kemudian surat menyurat, jika ada penyampaian kami bisa sampaikan di situ, Pak. Dan yang terakhir adalah tentunya ini yang PPDB atau murid baru, penerimaan murid baru ini nanti kami akan refleksikan kembali apa yang masih menjadi kekurangan. Di tahun depan kami akan perbaiki itu supaya pelayanan untuk orang tua murid yang akan masuk ke SD 4 itu akan lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Ya, saya pertajam saja tadi poinnya. Satu bicara tentang kebaharuan. Apa yang baru di sini? Di semua sekolah sekarang sudah menggunakan aplikasi itu. Bahkan lebih variatif. Itu penting. Untuk sebuah karya inovasi ada kebaharuan. Kedua adalah karena yang tadi harus ditegaskan ulang poinnya Pak Haji tadi. Yang pertama itu tentang bagaimana menyiasati inovasi itu kan sebenarnya memudahkan layanan, bukan menyulitkan layanan. Memang salah satu problem dasar inovasi sekarang ini semua berbasis teknologi. Padahal tidak itu, bukan itu sebenarnya. Karena konteksnya adalah bagaimana memudahkan sesuatu. Nah, kalau bicara tentang teknologi kan kita paham tentang melek teknologi. Nah, itu yang penting Anda urai sesungguhnya. Ya, paham ya? Paham. Ya, tidak perlu dijawab karena waktu sudah habis. Jadi itu tadi kami sampaikan bahwa waktu Ibu menyampaikan ini harus betul-betul dijelaskan yang sesuai dengan indikator supaya kami tidak bertanya lagi. Tapi kalau ada yang bertanya lagi berarti apa yang Ibu presentasikan tadi belum ditangkap dengan baik mengenai tadi itu kebaruannya. Tapi kita sudah mencatat apa yang perlu dinilai. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu atas inovasinya. Ini membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Wajo. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak.